Target kita saat ini bukan hanya lepas dari pandemi, bukan hanya keluar dari krisis. Langkah kita adalah melakukan lompatan besar. Genap 1 tahun pemerintahan Joko Widodo Ma'ruf Amin berjalan hari ini. Dinamika luar biasa mewarnai pemerintahan Jokowi jilid kedua. Pada saat dilantik untuk periode keduanya menjadi Presiden 20 Oktober 2019, Jokowi yakin mengusung 5 program prioritas untuk ekspansi ekonomi Indonesia. Namun semua rencana berantakan ketika pandemi COVID-19 menerpa tanah air. Segala kebijakan disesuaikan untuk menjaga kesehatan rakyat dan tentunya menstabilkan ekonomi negara. Agar fokus tangani pandemi, pemerintah mengubah rumusan program kerja serta realokasi anggaran negara. Pemerintah menggelontorkan dana 695 triliun rupiah untuk pemulihan ekonomi nasional yang dialokasi dalam 6 bidang. Hingga September 2020, penyerapan anggaran terrealisasi 49,5%, di mana UMKM menjadi bidang dengan penyerapan terbesar hingga 71%, disusul bidang perlindungan sosial sebesar 69%. Sementara pada bidang kesehatan hanya 31% penggunaan anggaran. Laju kasus COVID-19 di tanah air tidak menunjukkan tren menurun sejak teridentifikasi awal Maret 2020. Meski terseok-seok seperti umumnya negara lain, performa pemerintah di tahun pertama ini masih dinilai baik oleh masyarakat. Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia mencatat lebih dari 57,7% responden percaya kepada pemerintah. Sementara 12 kota 7% warga tidak percaya pada pemerintah. Berbanding lurus, kepuasan warga terhadap kinerja pemerintah di tengah pandemi juga cukup tinggi. 60,5% responden mengaku puas dengan kiprah pemerintah, sementara 29,2% warga mengaku tidak puas. Walau begitu, di sisi lain, masih banyak pekerjaan rumah untuk pemerintahan Joko Widodo Ma'ruf Amin. Salah satunya meredam gelombang penolakan Undang-Undang Cipta Kerja yang masih bergulir hingga hari ini. Padahal sejak awal pemerintahan jilid keduanya, Jokowi langsung mengajak DPR menyusun Omnibus Law, sebuah undang-undang sapu jagat yang diklaim bisa mengatasi tumpang tindih berbagai regulasi yang menghambat investasi dan pertumbuhan lapangan pekerjaan. Namun penyusunan dan pengesahan yang dianggap terburu-buru oleh banyak pihak membuat gelombang protes terus muncul. Jokowi pun menegaskan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja adalah kebijakan tepat untuk mengembangkan ekonomi Indonesia. Tim Liputan iNews melaporkan. Satu tahun pemerintahan Jokowi, buruh dan mahasiswa unjuk rasa memprotes Undang-Undang Cipta Kerja. Polisi ungkap tersangka penggerak pelajar dalam kericuan demo tolak Omnibus Law 8 dan 13 Oktober lalu. Tertidur saat eksepsi dibacakan, terdakwa Joko Chandra ditegur hakim. Halo, selamat sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan iNews Sore yang akan menemani selama 2 jam ke depan. Bersama saya Aprilia Putri. Dan saya Fandi Hasib. Kita awali iNews Sore hari ini dengan informasi 1 tahun umur pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin. Buruh dan mahasiswa memadati kawasan Tugu Tani Menteng, Jakarta Pusat memprotes Undang-Undang Cipta Kerja. Untuk kesekian kali, buruh kembali turun ke jalan menuntut pembatalan Undang-Undang Cipta Kerja di kawasan Tugu Tani, Jakarta Pusat. Massa yang tergabung dari Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia ini menolak Undang-Undang Cipta Kerja karena dinilai tidak demokratis. Dalam aksi kali ini, buruh berharap aspek kesejahteraan pekerja seharusnya menjadi landasan utama dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Selain buruh, mahasiswa juga ikut turun ke jalan dengan menyuarakan aspirasi yang sama seperti buruh, yakni menolak Undang-Undang Cipta Kerja. Massa yang sudah berkumpul di area Tugu Tani akan long march menuju kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat. Sementara itu, personel gabungan dari kepolisian dan TNI pun dikerahkan untuk menjaga keamanan. Dari Jakarta, Mahathir Muhammad, iNews melaporkan.
Aparat keamanan menangkap sekelompok pelajar yang diduga akan mengikuti unjuk rasa di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat. Sejumlah pelajar yang berhasil ditangkap diamankan di pos polisi Bundaran HI. Para pelajar yang tertangkap dikumpulkan oleh polisi di sekitar Bundaran HI. Mereka diduga akan mengikuti aksi unjuk rasa di kawasan Patung Kuda. Meski demikian, pasukan TNI Polri masih tampak berjaga di beberapa titik Bundaran HI. Kawasan Patung Kuda Jakarta Pusat saat ini telah dipadati pengunjuk rasa yang terdiri dari elemen mahasiswa dan organisasi masyarakat. Unjuk rasa digelar untuk menyampaikan aspirasi dalam peringatan 1 tahun pemerintahan Joko Widodo Ma'ruf Amin. Sejumlah elemen masyarakat seperti mahasiswa dan organisasi masyarakat berkumpul di kawasan Patung Kuda untuk menggelar aksi unjuk rasa 1 tahun pemerintahan Jokowi Amin. Selain berorasi, para demonstran juga menggelar aksi membakar ban dan menggelar spanduk berisi aspirasi. Mereka meneriakkan tuntutan agar pemerintah mengeluarkan Perpu membatalkan Undang-Undang Cipta Kerja yang telah diserahkan DPR kepada Presiden 14 Oktober lalu. Aksi unjuk rasa di kawasan Patung Kuda mendapat penjagaan ketat dari aparat keamanan bersenjata lengkap. Kita ngasih selamat aja ya, mungkin kawan gitu. Sepakat! Sepakat! Baik rancangan Undang-Undang Cipta Kerja, kami sudah melakukan kajian. Dan untuk mengetahui perkembangan terbaru dari unjuk rasa di Ibu Kota, sudah ada Angelica DF Agam di sekitar Wisma Antara dan kantor ISDM. Ya Angel, seperti apa situasi terkini di sana? Ya, April dan Fandi, tepat di 1 tahun pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin, kelompok dari buruh dan mahasiswa kembali bersatu untuk menyuarakan aspirasi mereka. Lagi-lagi ini terkait dengan penolakan Undang-Undang Cipta Kerja yang masuk dalam Omnibus Law. Mereka sudah merapat begitu di Patung Kuda di kawasan Jalan Medan Merdeka Selatan ini dari pagi hingga saat ini saya mengabarkan. Dan di belakang saya, tepat dari teman-teman buruh Indonesia tengah melakukan orasi menyuarakan aspirasi mereka terkait poin-poin mengapa mereka menolak Undang-Undang Cipta Kerja ini. Sejumlah penolakan itu antara lain mengenai mereka menyoroti bahwa Undang-Undang Omnibus Law ini akan mengganggu atau merusak lingkungan, kemudian mengenai pembayaran upah para buruh itu sendiri, dan mengenai cacatnya prosedural ketika para legislator dan juga pemerintah menggodok dan memutuskan Undang-Undang Cipta Kerja ini pada awal Oktober lalu. Dan sejauh ini dari pantauan kami di Jalan Medan Merdeka Selatan, para buruh ini berhenti di depan Wisma Antara. Mereka tengah melakukan orasi dan saat ini kondisi masih berlangsung kondusif. Ada beberapa suara rakyat atau suara kelompok ini disampaikan. Di antaranya ada di Patung Kuda sendiri, kemudian ada di kawasan Medan Merdeka Selatan, dan sejumlah kelompok di antara mereka juga atau massa dari mahasiswa juga menyuarakan aspirasi mereka atau suara mereka di sejumlah titik di kawasan Jakarta Pusat yang memang ruang lingkupnya ini berada mendekati Istana Negara. Karena memang suara rakyat atau suara yang aspirasi yang ingin mereka sampaikan ini memang ditujukan kepada pemerintah pusat yang mana tertuju kepada Istana Negara. Dan sejauh ini kita ketahui bahwa Undang-Undang Omnibus Law sudah diketok palu oleh DPR, dan pihak DPR pun melalui sekretariat DPR telah mengirimkan draft Undang-Undang Omnibus Law maupun Undang-Undang Cipta Kerja ini ke Istana Negara beberapa hari yang lalu, dan kini tengah menanti tanda tangan begitu dari Presiden Jokowi. Dan untuk menanggapi penolakan dari masyarakat, baik dari kelompok mahasiswa ataupun kelompok massa, beberapa pihak juga sudah melakukan uji atau mengajukan uji formil untuk Undang-Undang Omnibus Law ini ke Mahkamah Agung, sehingga sampai saat ini masih terus diupayakan dari beberapa kelompok untuk menyampaikan bentuk penolakannya mengenai Undang-Undang Cipta Kerja ini dengan mengajukan
uji formil. Begitu. Mengapa uji formil ini dilakukan juga karena mereka menilai Undang-Undang Cipta Kerja ini atau Undang-Undang Omnibus Law ini adalah penggodokannya tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku. Mereka menilai bahwa mereka sebagai kelompok buruh ataupun kelompok masyarakat tidak dilibatkan secara langsung dalam penggarapan atau pemutusan dari Undang-Undang Cipta Kerja, lebih umumnya Undang-Undang Omnibus Law. Dan kini kami melihat juga kondisi masih kondusif dan tentu kita harapkan unjuk rasa yang terjadi pada hari ini tidak seperti dua peristiwa unjuk rasa sebelumnya mengenai penolakan Undang-Undang Omnibus Law yang berakhir dengan kericuan. Dan untuk menanggapi atau mengantisipasi supaya tidak terjadi kericuhan pada saat aksi unjuk rasa ini, kami juga memantau dan melihat aparat pengamanan baik dari kepolisian ataupun juga tentara, TNI maksud kami, sudah berjaga-jaga di sekitar Jalan Medan Merdeka Selatan ataupun di sejumlah titik di kawasan Jakarta Pusat, terutama mengarah ke Ring 1, Istana Negara. Dan saat ini kondisi masih berlangsung kondusif. Kami juga melihat banyak dimanfaatkan juga oleh para pedagang kaki lima untuk menjajakan barang dagangannya. Sementara itu, petugas pengamanan atau aparat pengamanan sampai saat ini tentu saja menutup sejumlah jalur supaya masyarakat yang tidak mengikuti aksi unjuk rasa dapat menggunakan kendaraan pribadinya, namun tidak melewati jalur-jalur yang digunakan oleh mahasiswa ataupun masyarakat yang tengah sedang melakukan aksi unjuk rasa ini. Sejumlah jalan sudah ditutup jika dari pantauan kami, khususnya Jalan Medan Merdeka Selatan menuju ke Jalan Medan Merdeka Timur ataupun Medan Merdeka Utara juga sudah ditutup. Lalu di sekitar Jalan Kiai Haji Wahid Hasim juga sudah ditutup. Hal ini dilakukan supaya aksi unjuk rasa ini berpusat pada titik-titik di sekitar Jakarta Pusat, khususnya di Jalan Medan Merdeka dan sekitarnya ini saja. Ya. Fandi dan Baik, terima kasih Angelica De Avagam melaporkan langsung dari kawasan Patung Kuda di Jakarta Pusat. Kita ke informasi selanjutnya. Pemirsa, ini ratusan mahasiswa di Bogor, Jawa Barat menggelar aksi unjuk rasa 1 tahun pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin. Aksi protes ini diwarnai penurunan bendera merah putih yang berada di ruas tol Jagorawi. Mahasiswa yang tergabung dalam elemen mahasiswa Universitas Pakuan Bogor menggelar aksi unjuk rasa 1 tahun pemerintahan Joko Widodo Ma'ruf Amin Selasa siang. Aksi protes ini digelar mahasiswa sebagai bentuk penolakan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja serta mengkritisi kinerja pemerintah. Aksi yang berlangsung di ruas tol Jagorawi ini diwarnai aksi penurunan bendera merah putih menjadi setengah tiang. Sebelumnya, bendera merah putih dipasang untuk menyambut kedatangan Perdana Menteri Jepang Yoshihide dan istrinya Suga Mariko. Aksi mahasiswa dilanjutkan dengan long march menuju Istana Kepresidenan Bogor. Namun masa terhenti di pintu 2 Kebun Raya Bogor karena barikade kawat berduri yang dipasang aparat kepolisian. Para mahasiswa akhirnya hanya bisa menggelar aksi jauh dari Istana Bogor. Dari Bogor, Jawa Barat, Furqon Munawar, iNews melaporkan. Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan pemerintah tidak melarang unjuk rasa asalkan mematuhi aturan. Mahfud juga mengingatkan aparat bersikap humanis dan tidak menggunakan peluru tajam dalam mengamankan aksi demo. Tidak melarang, kalau mau unjuk rasa, yang penting ikuti aturan. Unjuk rasa adalah unjuk rasa, menyampaikan aspirasi, memberitahu kepada kepolisian, tidak harus minta izin, cukup memberitahu tempatnya di mana dan berapa massa yang akan dibawa perkiraannya. Harap tertib. Kepada aparat kepolisian,
dan semua perangkat keamanan dan ketertiban diharapkan untuk memperlakukan semua pengunjuk rasa itu dengan humanis. Jangan membawa peluru tajam. Jangan membawa peluru tajam. Saya ingatkan bahwa bukan tidak mungkin di antara para pengunjuk rasa itu ada penyusup yang ingin mencari martir, mencari korban yang kemudian ditudingkan ke aparat. Ini juga sudah masuk di dalam tengara kami, di dalam tengarai para penegak hukum dan penjaga Kamtibmas, dalam hal ini kepolisian. Kepada para pengunjuk rasa, silakan unjuk rasa, silakan, tapi hati-hati, jangan sampai ada penyusup yang mengajak Anda bikin ribut, atau teman Anda nanti tiba-tiba menjadi korban karena ada penyusup yang ingin mencari martir. Kepada aparat penegak hukum, kepada aparat keamanan juga, supaya memperlakukan demonstran itu dengan humanis, penuh persaudaraan, karena mereka warga negara kita juga, tetapi kepada yang akan mengacau dan diketahui mengacau dan ada bukti, supaya ditindak tegas. Ribuan buruh menutup akses Jalan Raya Bandung Garut, pengendara tidak bisa melintas. Kami kembali usai jeda berikut ini.